Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juta Tolinggi, Prodi D3 Analis Kesehatan kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu protein, hormon, dan enzim. Yang pertama, ada protein. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Protein fibrillar, yaitu protein yang berbentuk serabut. Contohnya kolagen yang terdapat pada tulang rawan, miosin pada otot, keratin pada rambut, dan fibrin pada gumpalan darah. Protein globular, yaitu protein yang berbentuk bola. Contoh protein globular adalah albumin terdapat dalam telur, susu, plasma, dan hemoglobin. Globulin terdapat pada otot, serum, dan kuning telur. Perbaikan dan pertumbuhan sebagai pembentuk antibodi atau kebal sebagai sumber energi membantu metabolisme tubuh memfasilitasi reaksi kimia. Ada beberapa struktur dalam protein. Yang pertama ada struktur primer. Struktur ini sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara linier, yang mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi percabangan rantai. Kemudian ada struktur sekunder. Kombinasi antara struktur primer yang linier distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus sama dengan CO dan sama dengan NH di sepanjang tulang belakang polipeptida. Contoh struktur sekunder adalah A. helix dan B. pleated. Kemudian ada struktur kuartener, yaitu gambaran dari pengaturan subunit atau promoter protein dalam ruang. Struktur ini memiliki 2 atau lebih subunit protein dengan struktur tersier yang akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Protein dengan struktur kuartener sering disebut juga dengan protein multimerik. Denaturasi adalah sebuah proses di mana protein dan struktur sekunder dengan penerapan beberapa tekanan eksternal atau senyawa seperti asam kuat atau basa. Garam anorganik terkonsentrasi sebuah, misalnya pelarut organik dalam kurung seperti alkohol atau klorofrom atau panas. Contohnya ketika makanan dimasak, beberapa protein akan terdenaturasi. Inilah sebabnya mengapa telur saat direbus menjadi keras, daging dimasak menjadi lebih padat. Kemudian hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Apabila sampai pada suatu organ target, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Pada umumnya, pengaruh hormon berbeda dengan saraf. Perubahan yang dikontrol oleh hormon biasanya merupakan perubahan yang memerlukan waktu panjang. Contohnya, pertumbuhan dan pemasakan seksual.
Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan gula darah. Glukosa sendiri biasanya berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat dan diubah tubuh menjadi sumber energi utama. Kemudian enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Energi yang diperlukan oleh enzim di dalam reaksi kimia sangat kecil sehingga berfungsi menurunkan energi aktivasi. Struktur enzim. Yang pertama, suatu enzim dalam kurung enzim tersusun atas bagian protein dan bukan protein. Kedua, bagian protein disebut afoenzim. Yang ketiga, bagian non-protein disebut kofaktor. Keempat, kofaktor dapat berupa ion logam. 5. Koenzim yang berupa bahan organik, misalkan vitamin. Sebagai suatu bahan yang penting dalam metabolisme, enzim memiliki sifat sebagai berikut. Kerja enzim bersifat spesifik atau khusus. Artinya suatu enzim hanya dapat bekerja pada satu substrat. Enzim bekerja pada suhu tertentu. Enzim bekerja pada derajat keasaman atau pH tertentu. Kerja enzim dapat bolak-balik, artinya selain dapat memecah substrat, enzim juga dapat membentuk substrat dan penyusunannya. Kemudian terdapat dua teori yang menjelaskan cara kerja enzim. Yang pertama ada teori Lock and Key, yaitu kunci dan anak kunci, yang dikemukakan oleh Emil Fischer. Kemudian ada teori induced fit atau induksi fast yang dikemukakan oleh Daniel Kaslan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.